Pemirsa Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli bagian selatan bersama LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional atau LSM Penjara PN berangkat dari Kota Padang Sidimpuan menuju Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu yang terletak di Jalan Jenderal Besar A. Nasution nomor 1C, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor pada hari Senin 17 Maret 2025. Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menuntaskan dua kasus besar yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi di Kota Padang Sidimpuan. Lalu mantan wali kota Padang Sidimpuan yang saat itu sampai 4 kali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan tidak hadir. Patut kami duga para demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan anggota LSM Penjara PN menuntut Kejatisu untuk segera menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif pada Baperlitbangda Kota Padang Sidimpuan tahun anggaran 2021 dan 2022 yang terjadi di tengah pandemi COVID-19. Mereka juga mendesak agar Kejatisu segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemotongan alokasi dana desa atau ADD sebesar 18% per desa yang melibatkan sejumlah desa sekota Padang Sidimpuan. Masa aksi menyebutkan bahwa mereka menduga mantan wali kota Padang Sidimpuan adalah aktor intelektual di balik pemotong dana tersebut. Dalam orasinya, masa aksi mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya proses hukum yang terjadi di Kejatisu yang dipimpin oleh Indianto, SHMH. Mereka juga menilai bahwa sejak kasus ini dilaporkan, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan. Saud juga menambahkan bahwa keberadaan Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli bagian selatan dan LSM Penjara PN di depan Kejatisu adalah bentuk kepedulian mereka terhadap Kota Padang Sidimpuan. Mereka merasa bahwa aktor utama dalam kedua kasus tersebut, terutama mantan wali kota, belum disentuh oleh hukum. Padahal Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan sebelumnya berhasil menyelesaikan kasus korupsi lain, seperti kasus perjalanan dinas fiktif di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Sidimpuan yang sudah divonis. Di hadapan perwakilan Kejatisu yang menemui masa aksi, Saud MT Harahap dengan tegas mengatakan mereka tidak bermaksud menyinggung, tetapi faktanya mereka melihat ada dugaan penipuan di kejaksaan ini. Kejatisu yang diwakili oleh bagian Intel Kejatisu, Ira Ayu Lubis, menjawab dengan mengatakan bahwa kasus ini masih dalam masa pemeriksaan dan meminta agar masa aksi bersabar untuk menunggu hasil penyidikan lebih lanjut. Kami dari bagian Intel, kami bagian Menko, kami hari ini bertugas untuk menerima unjuk rasa, orasi, dan bantuan hukum. Sebelum kami berdiri di sini siang ini, kami sudah lebih dahulu meminta keterangan dari tim yang menangani perkara-perkara yang Bapak sampaikan, Pak ya. Jadi untuk penanganan pemotongan ADD itu sudah dalam tahap penyelidikan, kumpulan data dan bahan keterangan. Itu tim yang menyampaikan. Jadi kami bukan cara menjanjikan apapun, tapi memang sedang dalam proses. Pak ya, jadi tim juga butuh waktu kalau untuk itu. Terkait teknisnya, saya tidak mungkin menjelaskan karena itu tim yang menjalankan semua. Kami sampai saat ini sudah tidak lanjuti dengan menanyakan ke bidang yang menangani. Itu sudah dalam pengumpulan data dan bahan keterangan atau dibilang ini kan. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? baik Bu, kami paham apa yang Ibu sampaikan. Namun sampai berapa lama hanya menangani persoalan kasus Baperlitbang ini? Kami rasa terlalu lama. Kalau kami bandingkan, ini kasusnya sama dengan kasus Perindak Kota Padang Sidimpuan yang langsung ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan. Itu orangnya sudah dipenjara sekarang dan sudah ditetapkan, sudah divonis. Bagaimana dengan ini? Ini lebih dahulu daripada kasus itu, Bu. Kenapa ini tercecer sementara yang di belakang sudah ada tersangkanya? Ya. Mohon maaf sebelumnya kalau itu lama, tapi terkait dengan teknisnya
tua, sedangkan tenaga kerjanya juga terbatas. Jadi kita mohon kesabaran yang kita pilih. Yang pasti sudah berproses. Oke, saya menjawab apa yang Ibu sampaikan persoalan tenaga. Kalaulah memang Kejatisu menyadari bahwa tenaga di tempat ini tidak cukup, kenapa setiap kasus yang besar dari Kota Padang Sidempuan selalu ditarik kemari? Akhirnya dia bertele-tele. Karena kita punya SOP, Pak. Kita punya ketentuan bahwa nilai kerugian di atas berapa miliar itu memang sudah ditentukan. Kejatisu yang menangani. Tidak semua harus dari Kejari yang menangani. Iya, tapi kalau kita bandingkan kasus ini sama-sama perjalanan dinas, Bu. Dan tidak jauh beda. Kenapa yang perindak ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan dan selesai? Ini kenapa nggak selesai? Justru yang lebih tinggi menangani makin nggak selesai. Yang kita inginkan semakin kemarin harusnya semakin cepat penanganannya. Itu yang kami maksud, Bu. Dan bukan hanya ini lagi, ada lagi terlalu banyak nanti kalau saya kami beberkan. Persoalan ADK juga di sini senyap kita tidak tahu, sehingga mohon maaf Ibu jangan merasa tersinggung kalau kami sebutkan ada dugaan penipu-penipu di kejaksaan ini, karena faktanya yang kami lihat. Nah, mungkin bukan Ibu pelakunya. Dan kalau Ibu tadi menyampaikan masalah teknisnya tidak boleh disampaikan sama kami terima itu. Namun satu kata untuk hari ini, kami minta tolong ini segera dituntaskan. Apakah akan kami sampaikan kepada tim yang menangani perkara ini agar lebih memperhatikan. Ingat ini sudah berjalan terlalu lama ya? Iya, Bu. Kapan laporannya? Itu di awal tahun yang lalu. Iya. Iya. Tapi sebelum kasus ini kami laporkan ke Polda, kasus ini sudah ditangani terlebih dahulu oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Artinya, kalau kami melihat di akhir 2023, kasus ini sudah masuk kemari. Itu, Bu. Yang tadi saya sampaikan, Pak, ada tim yang menangani. Saya cuma bisa bilang itu karena ini bukan bidang saya, ini bidang khusus yang menangani ya, Pak. Sama. Masalahnya hari ini Pak Kajati memerintahkan orang menanggapi aspirasi kita untuk orang yang tidak paham terkait apa aspirasi keluarga sakit dan depan hari ini. Itu yang kita sampaikan tadi. Dari awal sudah saya sampaikan. Kita jadi nggak enak sama Ibu. Nah ini, Ibu memahami juga kami terik-terik kepanasan sehingga emosi kami juga terkadang meledak-ledak, Bu. Ibu seorang perempuan, kami juga dilahirkan oleh seorang perempuan. Tentunya kami juga punya hati kepada perempuan. Tapi dalam kasus ini kami tidak mau memberikan hati. Itu makanya kami tadi minta supaya yang menangani, yang paham kasus ini. Oke, bagaimana tentang dengan pemotongan ADD? Kita sudah menanyakan Dalam proses. Aspirasi kami pertama tadi apa? Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar mengamankan dan memeriksa atau menjadikan tersangka oknum utama terkait pemotongan alokasi dana desa sekota Padang sebesar 18%. Di PTS kan penipu itu, Bu, di PTS kan oleh Kejatisu, itu namanya diproses, namanya proses pemetiasan. Itu artinya tetap proses. Kami mau jawaban yang tegas. Itu puasa kan, Bu? Kita sama-sama puasa. ini ya, Pak. Memang saya hari ini ditugaskan atas perintah Kajati sesuai surat perintah. Ya. Yang akan turun menanggapi Bapak juga harus mati dan tidak fair, yang dulu. Yang kedua, terkait proses bagaimana teknisnya, itu tim tidak akan mungkin membuka kepada kami. Yang mereka sampaikan kepada kami hanyalah semua dalam tahap melanjutkan. Satu orang, yaitu yang kita duga adalah mantan wali kota. Nah, karena kita tahu betul karakter mantan wali kota itu, sehingga masalah pemotongan ADD ini kita yakin semuanya mengarah ke beliau. Begitu. Selain itu masih ada? Kami tidak bisa menduga yang lain, namun
karena itu menyangkut uang besar, maka kita yakin aliran uang itu mengalir ke muaranya semuanya ke beliau. Yang kita persoalkan ini pemotongan ADD hanya di tahun 2023 besar 18%. Jadi makanya kita meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara aktor utama dari pemotongan ADD ini jangan sampai lolos. Makanya saya sampaikan tadi, anak kecil pun di Kota Padang sini pun ditanya siapa aktor utamanya, mereka akan tahu. Jadi kita minta supaya aktor utama segera dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Begitu. Oke Bang, hasil orasi hari ini Bang, gimana tanggapan Kejati Bang? Hasil orasi hari ini, karena tadi yang menangani kita minta sebenarnya untuk menanggapi kita, tapi tidak ada yang datang. Sehingga yang menanggapi kita tadi dari pihak Pentu. Mereka menyampaikan hari ini mantan Kadis PMK Ismail Fahmi akan P21 ya? Masuk P21 hari ini. Nah itu janji mereka, dan mereka berjanji akan melakukan upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke Bang, sesuai dengan pernyataan dari Kejati Bang, apa langkah selanjutnya apabila masih belum ada hasil yang memuaskan nih Bang? Apabila kita tidak memuaskan penanganan kasus ini, kita tetap akan masih hadir ke tempat ini dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan satu hal tadi yang kita paling sampaikan dan kita minta supaya Kadis PMK bertanggung jawab atas kehidupan anak dan istri honor yang telah mereka jadikan korban, yang saat ini telah divonis selama 5 tahun penjara dan denda sekian miliar. Oke, pesan terakhir untuk Kejati Bang? Pesan terakhir untuk Kejati kiranya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terutama yang menangani kasus ini, memakai hati, jangan mereka korbankan institusi ini, marwah Adiaksa untuk kepentingan pribadi mereka. Artinya, kita tidak mau ada pihak kejaksaan yang bermain mata dengan yang kami duga pelaku utama dalam kasus ini. Begitu. Ronald BETV melaporkan dari Kota Padang Sidimpuan. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BETV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.